Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada, Sobat TKJ. Di sini, kami dari SMK Mutiara Bangsa ingin men-sharing sedikit ilmu untuk kalian LSP tentunya. Di sini kami akan memberikan sebuah ilmu tentang mikrotik. Cara mengkonfigurasi mikrotik hanya dengan 3 metode. Yang pertama, basic tentunya. Jikalau sudah basic, nanti baru ke hotspot. Setelah hotspot, baru nanti ke web blocking. Itu kita bagi menjadi 3 metode, yaitu 3 part tentunya. Di part pertama ini, kalian akan belajar tentang basicnya dulu. Seperti yang kalian bisa lihat di sebelah di kanan ini, itu terdapat mikrotik yang bermerek RB951UI. Yang di merek ini, itu terdapat 5 port yang berbeda tentunya. Oke Sobat TKJ, untuk port pertama, itu digunakan untuk outputan, untuk ke modem. Misalnya di rumah kalian punya wifi nih misalnya. Provider terserah deh, mau pakai Biznet, mau pakai IndiHome, dan lain-lain. Itu bisa kalian sambungkan dengan kabel RJ45 kalian dengan colokan ke port 1 dari mikrotik tersebut. Nah, untuk port 2, 3, dan 4 itu digunakan untuk outputan ke local area network alias LAN. Gitu teman-teman TKJ. Jadi misalkan nih, kalian di sekolah nih, ya kan? Kalian di sekolah disuruh konfigurasi mikrotik nih, bikin local area network nih. Nah, Sobat TKJ, untuk port yang 2, 3, dan 4 itu diperuntukkan kalian gunanya adalah untuk mengkonfigurasi jaringan LAN. Apa itu jaringan LAN? LAN itu adalah local area network, yaitu jaringan yang berbasis lokal yang bisa dihubungkan dengan kabel yang berkategorikan 6 atau yang bisa kita sebut Cat 6. Seperti itu teman-teman TKJ. Nah, dari mana? Kalau misalkan kita nyolokin dari port 2 nih. Nah, dari port 2 itu yang mikrotik kita colokkan ke port RJ45 kita yang terdapat di antara laptop ataupun PC yang kalian gunakan, seperti itu. Nah, untuk yang port 5 nih, yang port 5 ini khusus loh teman-teman dibikinnya. Dan warnanya pun beda loh. Warnanya kuning sendiri. Karena fungsinya pun beda dari yang lain. Untuk port 5 ini hanya khusus untuk mentransfer daya teman-teman. Seperti itu bisa kalian lihat, warnanya juga beda kan. Nah, misalkan kalian punya 2 mikrotik. Nah, sedangkan kabel kalian colokannya cuma 1 stop kontaknya nih, ya kan? Nah, bagaimana caranya biar bisa 2 nyala mikrotik kalian? Dengan cara mentransfer daya melalui port 5. Seperti itu teman-teman. Jadi yang colokin di stop kontak hanya 1 mikrotik dan yang satunya dicolokin melalui port 5 tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan kita beralih ke sebelah sisi kanan atau sisi kiri dari si mikrotiknya ini terdapat kabel USB. Nah, kabel USB ini bisa kalian gunakan untuk mencolokkan sebuah flash disk. Untuk misalkan teman-teman punya file dari website yang tersimpan di flash disk. Kalian mau pakai gunakan di mikrotik kalian untuk web login. Itu bisa kalian gunakan melalui disambungkan di kabel USB itu. Di sebelah sisinya, sisi kanan atau kiri itu ada. Oke, sebelah situ. Setelah mengetahui basic dari fisik mikrotik, nah, sekarang kalian bisa lanjut nih ke teman saya yang sudah duduk di PC server untuk menerangkan tentang kalian bagaimana sih cara mengonfigurasi basic dari mikrotik. Yuk kita pindah. Halo Sobat TKJ, pada kali ini saya akan membagikan basic dasar yaitu cara mengkonfigurasi mikrotik. Tentunya yang Anda sedang belajar mikrotik. Pertama-tama, buka aplikasi Winbox. Refresh, lalu klik MAC address, connect, lalu tunggu hingga muncul seperti ini. Selanjutnya ini centang aja untuk menghidupkan. Selanjutnya klik 2 kali. Nah, sini ada beberapa mode. Saya akan menjelaskan
dua saja karena yang paling sering itu dua yang sering digunakan. Yang pertama AP Bridge. AP Bridge yaitu fungsinya sebagai access point atau pemancar yang bisa melayani banyak klien atau disebut juga dengan PTMP atau point to multipoint. Selanjutnya ada station. Station itu fungsinya dapat menghubungkan routerboard mikrotik ke perangkat lain selain mikrotik dengan media wireless. Oke. Kalau misalkan kita menggunakan wireless berarti menggunakan station. Lalu scan untuk mencari wirelessnya, start. Saya di sini menggunakan lab TKJ. Lalu connect, apply, oke. Selanjutnya ke security profile. Sini tambah saja, masukin sandinya. Apply, oke. Selanjutnya ke interface, buka WLAN 1. Untuk security profile, ini kan default, kita ubah menjadi profile 1. Apply, oke. Lalu tunggu ada tulisan R, yaitu running. Selanjutnya kita ke IP address. Sini tambah. Untuk IP-nya bebas. Saya menggunakan yang paling umum aja, 192.168.10.1 prefix 24. Sini ya header 2. Mengapa header 2? Ini untuk menghubungkan dari PC ke mikrotik kalian. Saya menghubungkan di header 2, jadi header 2, oke. Selanjutnya ini mengapa harus ada prefix 24? Prefix 24 itu artinya bahwa IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jadi, prefix 24 itu sama artinya dengan 255.255.255.0. Selanjutnya, apply. Oke. Selanjutnya kita ke IP DHCP client. Tambah. Untuk di sini interface-nya kita menggunakan WLAN 1 karena kita menggunakan wireless. Apply, oke. Tunggu statusnya hingga bound. Jika sudah bound berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita IP server. Nah di sini untuk DHCP server kita menggunakan DHCP setup. Untuk server interface-nya kita menggunakan header 2. Selanjutnya next. Nah, untuk bagian di sini kalau misalkan Anda membatasi bisa saja, yaitu di bagian atas ini kan 254. Anda misalkan mau batasi untuk 100, ya tinggal ganti jadi 100. Lalu next. Kalau sudah berarti ada tulisan setup has complete successful. Oke, selanjutnya kita ke IP, ke firewall, ke NAT, lalu tambah. Untuk generalnya chainnya search NAT. Untuk extra-nya kita ganti menjadi actionnya kita ganti menjadi masquerade. Masquerade itu apa sih? Masquerade itu adalah bentuk translasi jaringan NAT yang berfungsi melakukan perubahan atau translation dari sebuah IP address private menjadi IP address public dengan opsi yang dapat dipilih pada action yaitu masquerade, maka IP private pada mikrotik akan langsung berubah menjadi IP address public. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita apply. Oke. Selanjutnya kita akan mengetes jaringannya. Kita buka CMD. Command prompt. Lalu ping Google
.com. Jika sudah seperti ini berarti dinyatakan berhasil. Sekian dari saya, mohon maaf, hanya ini saja yang saya dapat sampaikan pada part kali ini. Untuk metode selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya pada part berikutnya.